Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kyai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kyai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Jajak, Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina kutiba den perdoaken alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Kama kutiba kaya oleh den perdoaken apa siam ngalaladina ing atase wong-wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurung ira kabeh la'allakum supaya sira kabeh iku tattaquna padha wedi sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 183 dengan tema hukum puasa. Hukum puasa. Puasa atau siam memang dari segi bahasa punya arti menahan diri dari melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun perkataan. Itu dari segi arti bahasa. Dari segi arti terminologi, yaitu menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan seksual, hubungan suami istri, dan dari segala yang membatalkan lainnya. Bahkan puasa yang dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kaum muslimin diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan. Diwajibkan. Karena puasa itu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Maka dari itu seorang muslim kok tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu berarti keislamannya tidak sempurna. Belum sempurna. Sebab kita harus tahu tujuan puasa Ramadan adalah meraih ketakwaan ini. Meraih ketakwaan. Jadi apabila ayat-ayat tentang puasa itu dicoba, dipahami di dalam hubungannya dengan ayat-ayat lain sebelum dan sesudahnya, ya contohnya di ayat 172 sampai 138 bab masalah puasa. Sebelumnya itu berarti implementasi ketakwaan itu tercermin dalam pencarian nafkah yang halal, nafkah yang baik, thayyib, membantu mereka atau teman yang kekurangan, dan tidak mau mengambil milik orang lain dengan cara apapun. Maksudnya tidak dengan batil. Sekarang subtema. Subtemanya ayat ini menerangkan hukum-hukum yang bertalian, yang berhubungan dengan puasa. Puasa salah satu sarana, alat untuk memperbaiki dan membersihkan diri. Itu puasa. Keterangan ayat 183.
Para ulama banyak memberikan uraian atau penjelasan tentang hikmah berpuasa. Contoh hikmah berpuasa dari keterangan para ulama. Contoh ini. Untuk mempertinggi budi pekerti, kewibawaan. Untuk menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Karena merasakan penderitaan kelaparan haus. Nah, merasakan orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya kan tambah sadar. Sehingga dapat melatih jiwa dan raganya atau jasmaninya. Bahkan hikmah puasa menambah kesehatan. Ini kesehatan. Nah, menurut keterangan orang yang sudah saya terangkan tadi, tentu ada benarnya kok. Walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang. Karena apa? Lapar, haus. Akibat berpuasa itu tidak selalu mengingatkan kepada penderitaan orang lain. Tidak selalu. Malah ini bisa mendorongnya untuk mencari dan mempersiapkan bermacam-macam makanan pada siang hari untuk melepaskan lapar dan dahaganya di kala berbuka pada malam harinya atau mancing maghrib itu, mancing berbuka. Wah, seperti anak kecil zaman saya dulu, mau berbuka semua makanan disiapkan, ditungguin sambil menunggu berbuka. Zaman dulu. Sekarang masih banyak. Begitu juga tidak akan mudah dirasakan oleh setiap orang berpuasa, bahwa kalau puasa itu membantu kesehatan. Walaupun para dokter-dokter itu telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Contoh saja mau operasi disuruh berpuasa. Nah, itu contoh. Harus sehat. Tetapi juga ada kok penyakit yang tidak membolehkan berpuasa. Mungkin sakit emah atau sakit apa itu. Tapi kan tidak semuanya punya penyakit itu. Kalau diperhatikan perintah berpuasa bulan Ramadan ini, maka pada permulaan ayat 183 secara langsung Allah menunjukkan perintah wajib puasa itu kepada orang yang beriman. Ini titik. Nah, orang yang beriman akan patuh taat melaksanakan perintah berpuasa dengan sepenuh hati. Sepenuh hati. Mengapa sampai dengan sepenuh hati? Karena orang mukmin itu merasa kebutuhan jasmani dan rohaniah adalah dua unsur yang pokok bagi kehidupan manusia yang harus dikembangkan dengan bermacam-macam latihan. Iya, jadi ada latihannya. Agar apa? Dapat dimanfaatkan untuk ketentraman hidup yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Ini betul-betul perlu dijelaskan malah hikmah puasa. Pada ayat 183 inilah Allah mewajibkan puasa kepada semua manusia yang beriman, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat manusia sebelum mereka zaman dulu. Nah, supaya orang-orang beriman itu yang sekarang ini juga menjadi orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang dahulu. Jadi jangan dikira perintah berpuasa hanya pas zaman Islam sekarang. Zaman para nabi-nabi dulu juga diperintahkan berpuasa. Puasa sungguh sangat penting kok bagi kehidupan orang yang beriman. Kalau kita selidiki, kita amati, teliti. Coba, kan banyak kan macam-macam agama non-Islam. Macam-macam aliran kepercayaan pada masa sekarang itu loh. Sekarang ini dijumpai banyak puasanya juga. Puasa itu salah satu ajaran yang umum. Untuk apa? Untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Ada yang berpuasa selama 1 minggu tidak makan, tidak minum. Bahkan ada yang 40 hari
4 malam tidak, bahkan cuma duduk bersila. Itu kan ada apa itu latihan menahan hawa nafsu berpuasa. Ya enak orang Islam lah, bulan Ramadan 1 bulan puasanya terbit matahari sampai terbenam matahari kan enak lah, ringan. Itu saja bagi yang beriman. Yang tidak beriman tidak mau. Tamanya puasa tidak puasa. Bagi yang belum beriman atau tidak beriman. Perintah berpuasa diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Waktu itu, ketika itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya kaum muslimin mulai membangun pemerintahan yang berwibawa di Madinah dan mengatur masyarakat yang baru. Maka dapat dirasakanlah bahwa puasa itu sangat penting. Artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan tugas suci dari Allah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.